Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Amelia Fitri dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau pada UTS mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial yang diampu oleh Bapak Nurdiansyah MPD. Saya akan membahas tentang perkembangan awal bangsa Indonesia masa kolonial. Nah, kehidupan bangsa Indonesia pada masa kolonial. Nah, sebelum Belanda menguasai Indonesia, telah terjadi penjelajahan samudera dalam konteks imperialisme dan kolonialisme kuno ke Nusantara. Portugis dan Spanyol adalah dua negara yang menjadi pelopor dan sangat antusias dalam penjelajahan samudera. Nah, penyebab terjadinya penjelajahan samudera tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling terkait antara faktor satu dengan yang lainnya. Nah, faktor yang menyebabkan bangsa Eropa itu melakukan penjelajahan samudera hingga ke Nusantara adalah yang pertama, mencari tempat penghasil rempah-rempah atau Spice Island. Nah, jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Turki Utsmani yang menyebabkan ditutupnya pelabuhan tersebut bagi pelayaran bangsa Barat. Nah, selanjutnya adalah dorongan dari gold, glory, dan gospel. Gold itu adalah kekayaan, glory kejayaan, dan gospel itu menyebarkan agama. Nah, selanjutnya ada kemajuan teknologi maritim seperti penemuan kompas, teleskop, peta dunia, dan kapal uap. Nah, selanjutnya adalah untuk membuktikan teori Kopernikus yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Nah, kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Nah, Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang melakukan pelayaran ke luar Eropa. Nah, semangat utama yang melatar belakanginya adalah semangat Reconquista, yaitu semangat kebangsaan untuk membersihkan tanah bangsa mereka dari bangsa Arab dan berkewajiban untuk membebaskan daerah Kristen lainnya yang masih dikuasai oleh umat Islam. Nah, pada kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia ini terjadilah perjanjian Sunda Kelapa pada tahun 1522 antara Portugis dan Pajajaran yang isinya sebagai berikut. Nah, yang pertama, Portugis itu diizinkan untuk mendirikan benteng di Sunda Kelapa. Yang kedua, Pajajaran akan menerima barang-barang yang dibutuhkan dari Portugis termasuk senjata. Yang ketiga, Portugis akan memperoleh lada dari Pajajaran menurut kebutuhannya. Nah, awal tahun 1527, Portugis datang kembali ke Pajajaran untuk merealisasikan perjanjian Sunda Kelapa tersebut. Namun disambut dengan pertempuran oleh pasukan Demak di bawah pimpinan Fatahillah. Nah, pertempuran berakhir dan namanya diganti menjadi Jayakarta. Nah, yang artinya pekerja yang jaya atau menang. Nah, selain di Sunda Kelapa, Portugis juga mendapatkan perlawanan dari penguasa setempat seperti di Aceh dan Ternate. Nah, kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Hampir sama dengan bangsa Portugis tadi, sebagai penganut Katolik yang fanatik, bangsa Spanyol juga dipengaruhi oleh semangat pembalasan terhadap umat Islam. Nah, penjelajahan samudera dari Spanyol antara lain yaitu dilakukan oleh Christopher Columbus yang mengarungi samudera Atlantik dan menemukan benua Amerika. Nah, yang kedua ada Hernán Cortés, ia berhasil mencapai Meksiko pada tahun 1519 dengan kemudian berhasil menaklukkan suku Aztec pada tahun 1521. Nah, yang ketiga ada Francisco Pizarro yang pada tahun 1530 berhasil menaklukkan Peru dan mengalahkan suku Inca pada tahun 1533. Selanjutnya ada Ferdinand Magellan, merupakan pelaut pertama yang berhasil melintasi Samudra Pasifik dan kemudian berhasil mencapai Filipina pada tahun 1521. Di Filipina ini, Magellan itu bentrok dengan suku setempat yang menyebabkannya tewas dalam pertempuran tersebut. Nah, ekspedisi Spanyol kemudian dilanjutkan oleh Sebastian Elcano dari Filipina ke Kalimantan. Nah, Kalimantan, Maluku, dan pulang ke Spanyol lewat Tanjung Harapan dan sampai ke Spanyol pada tahun 1522. Nah, perjalanannya sangat panjang ini dari tahun 1519 hingga 1922 telah membuktikan bahwa bumi itu bulat. Nah, selanjutnya ada kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Nah, pada bulan April tahun 1595, Belanda itu memulai pelayaran menuju Nusantara dengan 4 buah kapal di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Nah, dalam pelayarannya menuju ke timur,
Belanda itu menempuh rute pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda hingga Banten. Nah, Belanda harus menempuh rute melalui Samudra Hindia dan tepian barat Pulau Sumatera hingga akhirnya sampai ke Selat Sunda. Dikarenakan pada saat itu Selat Malaka itu merupakan jalur perdagangan yang dikuasai oleh bangsa Portugis. Nah, pada tahun 1602, Belanda itu mendirikan kongsi dagang yang bernama VOC dengan tujuan agar tidak terjadi persaingan sesama pedagang Belanda. Nah, untuk mengumpulkan modal yang besar guna bersaing dengan kongsi dagang lainnya. VOC ini dibekali dengan hak istimewa yang dikenal dengan hak oktroy. Hak oktroy itu terdiri atas hak monopoli perdagangan, hak mencetak uang, hak mendirikan benteng, hak membentuk pasukan, dan yang terakhir itu adalah hak membuat perjanjian dengan penguasa setempat. Selanjutnya ada kedatangan bangsa Inggris di Indonesia. Nah, pelayaran bangsa Inggris masih berkaitan dengan kekacauan yang diakibatkan oleh Perang Belanda dan Spanyol dalam perdagangan dengan Asia Tenggara, dan adanya gangguan Spanyol dan Portugis di Selat Gibraltar. Nah, penjelajahan samudra dari Inggris itu antara lain yang dilakukan oleh Sir Francis Drake yang berhasil mengelilingi dunia tahun 1577 hingga 1580. Nah, tahun 1579 itu Drake itu berlabuh di kerajaan Ternate. Nah, yang kedua itu adalah James Lancaster, yaitu pada tahun 1602 beliau berhasil mendarat di Aceh dan kemudian beliau melanjutkan perjalanannya ke Banten. Nah, yang ketiga itu adalah Sir Henry Middleton, yaitu pada tahun 1604 beliau itu memimpin ekspedisi ke wilayah Nusantara antara lain Sumatera, Banten, dan Kepulauan Maluku. Nah, perubahan VOC ke pemerintahan Belanda. Nah, kedatangan bangsa Barat di Indonesia memunculkan persaingan dan perdagangan. Nah, persaingan perdagangan ini sangat merugikan Belanda. Nah, untuk dapat melaksanakan rencana tersebut, pada tahun 1830, Van den Bosch diangkat sebagai gubernur jenderal baru di Jawa. Nah, setelah beliau sampai di tanah Jawa, Van den Bosch itu segera mencanangkan sistem dan program tanam paksanya itu. Nah, aturan dan isi dari tanam paksanya itu, atau sering kita sebut dengan culture stelsel, berisikan yang pertama, setiap rakyat Indonesia yang mempunyai tanah itu diminta untuk menyediakan tanah pertanian. Yang kedua, waktu untuk menanam sistem tanam paksa ini tidak boleh lebih dari waktu tanam padi, atau kurang lebih sekitar 3 bulan. Nah, yang ketiga, tanah yang disediakan itu terhindar atau terbebas dari pajak. Nah, yang keempat, rakyat Indonesia yang tidak mempunyai tanah pertanian bisa menggantinya dengan bekerja di perkebunan, pengangkutan, atau di pabrik-pabrik milik pemerintahan kolonial selama 1/5 tahun atau sekitar 66 hari. Nah, selanjutnya ada hasil tanaman harus diberikan kepada pemerintahan koloni. Dan yang terakhir, kegagalan atau kerusakan sebagai akibat gagal panen yang bukan dari kesalahan dari petani, seperti karena terserang hama atau bencana alam, itu baru akan ditanggung oleh pemerintahan kolonial. Nah, perlawanan rakyat terhadap kolonialisme Belanda. Nah, perlawanan besar terhadap Belanda juga muncul di Pulau Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dari keluarga Keraton Yogyakarta. Nah, perlawanan Diponegoro ini secara garis besar dapat dikelompokkan dalam sebab umum dan sebab khusus. Nah, adapun sebab umum terjadinya perlawanan Diponegoro antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah wilayah Kesultanan Mataram itu semakin sempit dan para raja sebagai penguasa pribumi mulai kehilangan kedaulatannya. Nah, yang kedua, Belanda ikut campur dalam urusan intern kesultanan, misalnya soal pergantian raja dan pengangkatan patih. Yang ketiga, timbulnya kekecewaan di kalangan para ulama karena masuknya budaya Barat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, selanjutnya itu adalah sebagian bangsawan merasa kecewa karena Belanda tidak mau mengikuti adat istiadat keraton. Nah, selanjutnya adalah sebagian bangsawan kecewa terhadap Belanda karena telah menghapus sistem penyewaan tanah oleh para bangsawan kepada petani mulai tahun 1824. Dan yang terakhir, kehidupan rakyat yang semakin menderita di samping harus kerja paksa, ditambah lagi dengan beban membayar berbagai macam pajak yang ada. Nah, sekian presentasi dari saya.
Saya Desi Amelia Putri, apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.